Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 112 ayat 1 dan ayat 2. Ku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Aku ingin selalu
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkaulah Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nas epistel minggu ini yang tertulis di dalam kitab Amos 5 ayat 4 sampai dengan ayat ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja ini maupun yang sedang mengikuti ibadah secara virtual di rumah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Hari ini Minggu 17 Juli 2022 merupakan minggu kelima setelah Trinitatis. Dengan topik minggu kita adalah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk pelayan ibadah bisa kita lihat di slide in focus. Ketiga, berita dan pengumuman. Pertama, pemberkatan nikah. Pemberitahuan kedua, pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 9 WIB di Gereja Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Andreas Pauline Situmorang, putra dari Bapak Sintua Junus Situmorang almarhum, Ibu Dorni Ramseria Borusitorus. Alamat Jalan Alia 5 Romawi RT 06 RW 04 nomor 1 Bulak Sentul, wilayah Sion, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi, dengan Saudari Happy Sandiro Natalia Borusinaga, putri dari Bapak Hasudungan Sinaga almarhum, Ibu Rosdiana Borumanulang. Alamat Jalan Sukun nomor 38 Pondok Rangon, Jakarta Timur. Jemaat HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta. 2. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 17 Juli 2022 telah diterima menjadi jemaat dengan status jemaat parguru, yaitu Pemudi Aurelia Borupurba. Alamat Kampung Al-Bahar, Harapan Jaya, wilayah Kanaan. Marilah kita doakan agar jemaat yang baru ini boleh menjadi jemaat yang setia dan takut akan Tuhan. 3. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 17 Juli 2022, keluarga Bapak Hermanto Panjaitan, Ibu Henrita Roselina Borsitorus beserta satu orang anak perempuan, alamat Jalan Raya Rawabugel, Kapling B, RT 002, RW 10, nomor 9A, wilayah Bethlehem, pindah ke HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya, Distrik 19 Bekasi. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. 4. Pertanggungan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu 19 Juli dan 20 Juli 2022, jemaat kita mengadakan pertanggungan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanggungan wilayah ini. Hari Selasa, wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dan Kanaan. Dan tuan rumah adalah wilayah Sion. Hari Rabu, wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dan Nazaret. Dan tuan rumah adalah wilayah Efrata. 5. Sermon Parhalado Seresot HKBP Harapan Jaya. Pada hari Kamis 21 Juli 2022 akan dilaksanakan sermon Parhalado Seresot HKBP Harapan Jaya yang dihadiri oleh Parhalado HKBP Harapan Jaya
HKBP Pondok Ungu Permai, dan HKBP Kaliabang Perwira. Dan yang menjadi tuan rumah adalah HKBP Pondok Ungu Permai. Marilah kita doakan semoga sermon tersebut boleh berjalan dengan baik. 6. Sermon Seksi Lansia. Sesuai hasil rapat Seksi Lansia, disepakati bahwa sermon lansia akan dilaksanakan setiap hari Kamis masuk pukul 10 WIB pagi. Untuk itu dimohon kepada jemaat kita yang kategori 60 tahun ke atas untuk dapat menghadiri sermon tersebut. Marilah kita doakan agar sermon lansia ini boleh berjalan dengan baik. 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun. Untuk memperingati HUT RI ke-77 tahun, gereja kita melalui seksi ama gereja kita ini sebagai inisiasi yang dibantu dengan seksi perempuan dan seksi Naposo Bulung akan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan olahraga. Adapun jenis olahraga yang diperlombakan volleyball, cantur, tarik tambang, lempar bola, dan game remaja Naposo Bulung. Dan peserta adalah dari perwakilan setiap wilayah. Kegiatan bakti sosial berupa kegiatan bersih lingkungan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Dalam acara bakti sosial tersebut melibatkan unsur parhalado, jemaat, dan Naposo Bulung gereja kita dari setiap wilayah. Bagian yang ketiga, upacara bendera. Sebagai wujud kecintaan terhadap NKRI, gereja kita akan melaksanakan upacara bendera tepat pada HUT RI ke-77 tahun pada tanggal 17 Agustus 2022. Dengan unsur peserta upacara adalah parhalado, semua pengurus seksi kategorial, peserta olahraga, dan utusan dari masing-masing wilayah. Teknis pelaksanaan pertandingan olahraga, bakti sosial, dan upacara bendera akan diberitahukan kemudian. Marilah kita doakan agar kegiatan untuk peringatan HUT RI ke-77 tahun ini boleh berjalan dengan baik. 8. Lepas CD khusus. Sesuai dengan hasil sermon parhalado, bahwa gereja kita akan melaksanakan acara lepas CD khusus untuk jemaat kita yang telah berumur 25 tahun ke atas, yang akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2022. Untuk itu, gereja kita akan memberikan informasi dan sosialisasi baik melalui WA grup wilayah dan melalui warta jemaat untuk beberapa minggu ke depan. Dihimbau bagi jemaat yang akan mengikuti acara lepas CD khusus ini agar mendaftarkan diri kepada sintua wilayah masing-masing dengan mengisi formulir pelajar CD khusus. Untuk selanjutnya diserahkan gereja melalui sekretariatan gereja kita. Marilah kita doakan agar acara lepas CD khusus ini boleh berjalan dengan baik. 9. Pelantikan anggota dewan dan seksi-seksi. Sehubungan dengan berakhirnya periodisasi anggota dewan dan seksi-seksi tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang ada di gereja kita, maka pada hari Minggu 24 Juli 2022 di ibadah siang setelah pembacaan warta jemaat akan dibacakan SK dan pelantikan anggota dewan dan seksi-seksi untuk masa periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pelayanan anggota dewan dan seksi-seksi periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dan selamat melayani kepada anggota dewan dan seksi-seksi untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Rekapitulasi keuangan gereja kita sampai dengan 16 Juli tahun 2022. Saldo huria diakoni sebesar Rp225.492.167. Pusat Rp25.959.000. Pembangunan Rp2.400.000. Transistoria
Rp11.400.000. Pengadaan sarana parkir jalan sebesar Rp23.599.000. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan nama-Nya. Nama-nama yang berulang tahun minggu ini tanggal 17 Juli sampai dengan 23 Juli 2022 sebanyak 28 orang. Para halado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Sebagai firman Tuhan, untuk landasan bagi sukacita yang berulang tahun diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah bacaan warta jemaat untuk 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memanggil, mari segera
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Masih lemas-lemas ini. Shalom. Ya. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca secara responsoria. Singer juga ikut baca supaya kedengaran di live streamingnya. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang memeras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tolong dijawab spontan saja. Apakah semua karya Allah sempurna? Sempurna atau tidak? Belum jelas. Sempurna atau tidak? Semua bilang sempurna. Sama pertanyaannya, apakah semua ciptaan Allah sempurna atau tidak? Belum jelas. Sempurna atau tidak? Sempurna. Jadi semua kita setuju ciptaan Tuhan itu semua sempurna. Setuju? Anda semua sempurna. Setuju? Coba dibuat di dadanya lah. Saya ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Masih ada yang malu-malu. Jangan-jangan ketika bercermin tadi lihat, kenapa saya hitam? Kenapa kulit saya tidak selembut kulit saudaraku ini? Kenapa badan saya pendek? Atau banyak kenapa-kenapa yang lain, sehingga kita sulit bersyukur dan mengatakan saya tidak sempurna. Terus walaupun diperhalus dengan kata disabilitas atau aslinya kita perhalus cacat. Siapa yang menyebut istilah cacat? Tuhankah atau kita manusia? Iya, kita yang menilai seseorang itu tidak sempurna, seseorang itu cacat, kita perhalus disabilitas dengan berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Tetapi bagi Tuhan, karya Tuhan, kalau kita mengakui kita sebagai ciptaan Tuhan itu semua sempurna. Benar apa betul?
Karena itu satu kepastian. Sekarang tugas kita pertama, bukan tugas, adalah bersyukur. Setiap hari bersyukur melihat keadaan kita, apapun itu. Walaupun banyak kita berusaha, ya tidak salah, mempercantik diri, memperhias diri. Ada yang sudah mulai usia 40, sudah muncul uban, dicat rambutnya, boleh-boleh saja. Walaupun rambut yang lebat bukan ukuran sempurna. Kadang ketika botak seperti saya ini, kadang mau mikirin gimana ya, ada banyak iklan penumbuh rambut. Tetapi lihat orang lain yang rambutnya lebat, rame-rame juga membotakkan rambutnya. Lihat rambut yang pirang, sepertinya indah, itu yang sempurna, ikut bisa ngecat rambut. Tetapi yang sudah rambut pirang dari sononya, lihat yang rambut hitam itu sungguh indah. Sebenarnya hanya kita yang menilai apakah dia sempurna atau tidak. Bagi Tuhan sekali lagi semua sempurna. Saudara-saudara yang kekasih, di sebuah kota yang bernama kota Yeriko, ada seseorang yang kaya raya, memiliki banyak harta dengan pangkat jabatan yang diimpikan banyak orang. Dia seorang kepala pemungut cukai atau kepala perpajakan, kepala pajak. Dan jabatan ini menjadi rebutan, semacam tender, jabatan politis. Tidak sembarang atau tidak mudah untuk bisa sampai pada jabatan kepala pemungut cukai. Anggotanya saja sudah jadi rebutan. Penagih pajak saja sudah jadi rebutan saat itu, karena saatnya lah bisa memperkaya diri. Tetapi ternyata jabatan itu, harta yang melimpah tidak menjadi jaminan dengan yang namanya kebahagiaan. Tidak menjadi jaminan membuat hatinya bersuka cita. Bahkan dia banyak dibenci oleh orang karena dicap dia itu pendosa besar, pengkhianat bangsa. Karena dia menduduki jabatan itu dan dia menagih pajak dari orang Yahudi untuk disetor kepada penjajah Romawi ketika itu. Dan Zakheus namanya, dia seorang Yahudi, posisi kepala pemungut cukai. Kalau dia pergi ke satu tempat, ke kota yang lain atau kemana saja, dia pasti dikelilingi oleh pengawal. Karena banyak juga yang mengancam, banyak juga yang benci dengan dia, atau menjaga juga perampok karena dia selalu bawa uang, tagihan pajak. Kesimpulan, hatinya gelisah, tidak bahagia. Nah, suatu hari dia dengar Yesus yang sangat viral pada masa itu, yang sudah melakukan banyak tanda-tanda mujizat pada masa itu, dia sudah dengar tapi belum pernah ketemu. Satu hari Yesus dia dengar datang ke kotanya Yeriko. Yeriko ini terkenal juga dengan kota tempat maksiat. Banyak tindakan-tindakan amoral ke sana, tetapi ke sanalah Yesus datang. Benar, ketika Yesus memasuki kota itu, orang banyak berkerumun untuk bertemu dengan Yesus. Saking banyaknya penuh, Zakheus yang bertubuh pendek
tidak bisa melihat Yesus ini. Saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya dia seorang pejabat kepala, bisa saja dia katakan kepada anggotanya yang selama ini sudah biasa dia perbuat dengan kekerasan, usir dulu, saya mau lewat untuk bertemu. Tetapi ini tidak, nampaknya dia sendiri dan dia berlari untuk bertemu dengan Yesus, tetapi tidak bisa melihat wajah Yesus karena dia pendek. Putus asakah dia? Atau dia katakan ya sudahlah, ngapain bertemu? Tidak. Orang yang sudah ada niat untuk berjumpa dengan Yesus tidak akan kalah dengan penghalang, dengan penghambat. Betapa sering sekali sudah ada niat, misalnya ya contoh mau jadi ikut melayani, mau jadi singer lah, mau jadi pemusik lah, atau ada talenta-talenta main musik, ikut melayani, mau jadi guru sekolah minggu kah, ikut melayani, mau jadi anggota KOR. Tetapi sering sekali kita terhambat dengan kata-kata orang saja mengatakan begini, kau kan tidak, mana suaramu aja jelek, langsung down. Langsung tadi malam PA kita ya, insecure, udah kecemasan yang berlebihan lah, sehingga tumbuh rasa minder, rendah diri. Zakheus semangatnya luar biasa untuk bertemu dengan Yesus. Walaupun penghalang ada, dia tidak pakai kuasanya, dia lihat ada pohon ara di sekitar itu. Sebentar, saya pernah ke Israel dan katanya, dan dibawa, dipelihara, jadi situs, namanya pohon Zakheus. Ini pohon Zakheus, pohon yang dipanjat. Walaupun saya berpikir, apa benar ini bisa sampai hidup 2000 tahun? Memang sudah besar sekali pohonnya, nampak tua sekali. Saya nggak tahu apa itu benar-benar, tapi mereka katakan ya di sini masih hidup. Jadi memang besar, tinggi. Langsung saya bayangkan seorang Zakheus memanjat pohon ini. Bisa tidak kita bayangkan kalau seorang pejabat menteri dirjen perpajakan untuk bertemu dengan seseorang karena ramai orang, kemudian dia panjat ini. Itu hal yang memalukan, gengsi dong. Itu pekerjaan anak-anak ketika ada layangan putus, dia manjat untuk ambil layangan. Masa seorang pejabat harus manjat pohon untuk bertemu dengan seseorang yang belum dia kenal siapa itu? Dia tidak ada gengsi. Apa pernah kita gengsi gagal ke gereja karena pakaian? Karena tas tidak jadi dibeli oleh orang tua, sepatu. Atau pernah kita gagal untuk datang ke gereja karena malas, oh ini sering. Ketiduran, oh ini sering. Hujan gerimis, oh ini sering. Hal-hal yang kecil yang bisa diatasi. Zakheus ini hal yang ganjil, tetapi dia tidak peduli, dia panjat ini pohon ini. Saya yakin dia tidak pernah latihan untuk manjat pohon, latihan dulu. Tidak ada rencananya itu untuk latihan, tetapi dia panjat itu. Ketika orang banyak sudah berkerumun, ribuan orang berkerumun, Yesus tahu. Di sana ada seseorang yang sungguh-sungguh. Kalau ribuan orang ini datang dengan motivasi berbeda-beda, sama seperti jemaat HKBP Harapan Jaya datang dengan motivasi yang berbeda-beda, tetapi saat ini motivasinya satu, hanya untuk dengar firman Tuhan, bertemu dengan Yesus lewat penyembahan, lewat pujian. Amin.
Ya puji Tuhan. Sekarang Yesus melirik. Sepertinya tidak mempedulikan orang banyak ini. Yesus melirik kepada yang sedang di atas pohon itu. Yesus maha tahu, maha kenal. Tidak ada yang membisikkan disebut dalam Alkitab ini, tetapi dia berkata, "Hai Zakheus, come down. Segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Luar biasa. Tidak ada diduga itu. Karena dia merasa orang pendosa. Yesus yang datang ke kotanya itu, sudah dia dengar kesalehan, kesucian, dia adalah Tuhan itu. Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi manusia. Tidak mungkin untuk bertemu saja sulit. Hanya melihat wajahnya saja saya sudah puas. Tetapi lebih daripada itu, diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang tulus mencari Tuhan. Dalam Amos epistel tadi, Amos 5 ayat 4 sampai 6, kita dengar, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Tuhan itu tidak hilang, Tuhan itu tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Sehingga begitu Tuhan Yesus katakan, turunlah, aku hari ini akan menumpang di rumahmu. Wah, sukacitanya luar biasa. Pertemuan dengan Yesus, perjumpaan kreatif, perjumpaan yang melahirkan pertobatan yang signifikan. Dan dia katakan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan bila mana saya ada merampok ke depan ini, 4 kali lipat saya akan kembalikan. Ini luar biasa. Selama ini dia memeras. Tetapi sekarang sesudah bertemu dengan Yesus, kalau ada yang kuperas, 4 kali lipat ku kembalikan. Luar biasa. Pertemuan yang melahirkan pertobatan. Sudahkah kita bertemu dengan Yesus? Secara fisik tidak. Tetapi lewat firman-Nya, lewat kasih karunia-Nya, lewat roh-Nya yang diam di dalam hati kita, selalu berbicara kepada kita, selalu memanggil kita. Yesus memanggil namamu, apa jawabmu? Adakah nilai pertobatan? Di mana kita lemah? Saya akan selalu ingatkan anak-anakku, mantan-mantan pelajar CD 2021-2022. Ada janji komitmen di hadapan Tuhan untuk menanggalkan apa kelemahan-kelemahan kita. Dan berkomitmen untuk setia melakukan hal-hal yang positif di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Itulah sukacita kebahagiaan luar biasa dari seorang Zakheus. Bukan berarti harta itu tidak penting, tetapi sekarang dia pergunakan berbagi dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Dan dia menjauhi kekerasan, pemerasan, karena kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan. Mari menjadi Zakheus kecil, Zakheus masa kini. Boleh tubuh kita tidak sempurna, secara fisik kita ada kekurangan, itu tidak jadi penghambat. Boleh ada kekurangan, ada dosa-dosa kita, tetapi Tuhan berkata kepada kita juga hari ini yang sungguh-sungguh bertemu, hari ini terjadi keselamatan bagimu, karena engkau pun anak Abraham. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang selalu mencari dan menyelamatkan setiap orang berdosa. Tuhan begitu sempurna dalam setiap karya-Mu.
Engkau menciptakan kami dengan sempurna, dengan segala bentuk aneka ragam perbedaan di antara kami, tetapi semua sempurna di hadapan-Mu. Kiranya kami bisa mensyukuri nikmatnya pemberian-Mu dan bisa kami memakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, HKBP Harapan Jaya, berkatilah. Ingatkan kami selalu untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, yang di rumah atau di rumah sakit. Secara khusus kepada Amang Sintua Beni Pasaribu yang sedang dirawat di rumah sakit, tolong Tuhan berikan berkat melimpah, berkati para medis, agar melalui mereka, melalui alat-alat yang mereka pakai, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi setiap orang yang bergumul baik secara pribadi soal jodoh, kami serahkan kepada Tuhan. Kami yakin percaya Engkau memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersih
kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.